Hujan lebat, SD Negeri 98 Kota Jambi terendam banjir. Pipa transmisi air baku bocor, 24.000 pelanggan terdampak. Enam desa di Kabupaten Merangin belum dialiri listrik PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 19 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Vivin Devitrica. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Hujan lebat yang mengguyur kota Jambi membuat SD Negeri 98 Kota Jambi tergenang air. Akibatnya, ratusan siswa harus diliburkan dan belajar daring dari rumah. Hujan lebat yang mengguyur kota Jambi membuat sejumlah wilayah terendam banjir, salah satunya Sekolah Dasar Negeri 98 Kota Jambi. Akibatnya, ratusan siswa di sekolah tersebut terpaksa diliburkan dan hanya belajar daring atau online dari rumah. Kondisi ini kerap kali terjadi saat hujan lebat turun lebih dari 2 jam. Operator Sekolah Dasar Negeri 98 Kota Jambi, Kori, mengatakan keberadaan sekolahnya berada di pinggir sungai. Sungai tersebut sangat kecil sehingga tidak mampu menampung air hujan dan meluap hingga ke dalam kelas. Untuk hari ini, karena kan banjir kan cuma kelas masuk semua air. Masuk semua air. Ya, jadi nggak bisa untuk belajar. Jadi hari ini anak-anak belajarnya dari rumah, daring jadinya. Daring jadinya, Pak ya. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera melakukan revitalisasi aliran sungai sehingga tidak terjadi luapan air yang menggenangi sekolah karena mengganggu aktivitas belajar mengajar. Joko TVRI Jambi melaporkan. 6.000 pelajar di Provinsi Jambi telah menerima manfaat makan bergizi gratis. Penyaluran makanan bergizi gratis ini telah disalurkan pemerintah sejak beberapa hari terakhir. Pemerintah Provinsi Jambi telah mendistribusikan penyaluran makanan bergizi gratis kepada pelajar tingkat sekolah PAUD, TK, SD, dan SMA sederajat di Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Penyaluran makanan bergizi gratis ini telah disalurkan pemerintah sejak beberapa hari terakhir. Koordinator SPPG Jambi, Adityo, mengatakan pihaknya telah membuat rencana dan strategi agar pelaksanaan makan bergizi gratis dapat tersalurkan ke seluruh sekolah di Jambi. Sejak 17 Februari hingga saat ini telah menyalurkan 6.000 makan bergizi gratis kepada sejumlah para pelajar di Kota Jambi dan Kabupaten Muara Jambi. Ditargetkan seluruh pelajar di Provinsi Jambi akan mendapatkan makanan bergizi gratis, termasuk ibu hamil dan menyusui di sejumlah posyandu. Yang sudah disalurkan untuk Provinsi Jambi itu sekitar 6.000-an. Itu kita ada 2 SPPG, khususnya di SPPG Telanekura dan SPPG Jambi luar kota. Program makan bergizi gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi gizi bagi generasi muda penerus bangsa. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Selain dapat membantu ekonomi daerah, program makan bergizi gratis juga berdampak baik pada pemenuhan gizi pada anak. Para ahli gizi berharap program MBG juga dapat dibagikan kepada ibu hamil. Program makan bergizi gratis telah diberikan kepada para siswa baik jenjang TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Namun pelaksanaannya di Kabupaten Muara Jambi belum secara keseluruhan. Pelaksanaan MBG baru dilaksanakan di 20 sekolah untuk 2.791 siswa di Kecamatan Jambi luar kota. Dalam menu MBG terdapat berbagai varian makanan yang dipercaya dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi anak, mulai dari nasi, daging ayam, telur, sayur, tempe, bahkan susu yang dibagikan kepada siswa secara variatif. Ahli gizi Trinovi Lestari mengatakan,
Program MBG dinilai dapat menekan angka kekurangan gizi dan meningkatkan pemenuhan gizi bagi anak-anak. Selain itu, MBG juga menjadi ajang untuk membentuk pendidikan karakter anak agar disiplin dan bertanggung jawab di setiap sajian makanan yang diberikan. Ahli gizi itu bagus karena bisa anak kan biasanya tidak sarapan di rumah, kebanyakan bisa makan bersama dengan teman-temannya. Dan juga di situ kan ada menunya ayam bervariasi lah. Diharapkan program pemerintah pusat ini juga dapat dirasakan oleh ibu hamil karena pemenuhan gizi yang memadai juga berdampak pada kesehatan ibu dan janin. Gizi yang terpenuhi dengan baik dipercaya dapat menunjang tumbuh kembang anak dan tentu dapat menekan angka stunting serta persoalan kekurangan gizi pada anak. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Orang tua diminta turut berperan aktif dalam mengawasi anak saat menggunakan media sosial. Pengawasan itu dilakukan agar anak tidak menonton konten negatif dan bermain game online. Selain memberikan dampak positif, perkembangan teknologi saat ini juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya, terutama anak-anak. Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Jambi Kompol Amina Sution mengatakan, media sosial telah memberikan dampak terhadap maraknya aksi kejahatan dan kriminalitas yang dilakukan anak-anak dan remaja di lingkungan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya aksi kenakalan remaja, Polda Jambi mengimbau seluruh masyarakat, khususnya orang tua untuk lebih peka terhadap teknologi informasi yang berkembang saat ini, termasuk pengetahuan tentang artificial intelligence. Selain melakukan pengawasan, orang tua juga harus membatasi penggunaan media sosial pada anak. Kepada orang tua yang mana saat sekarang ini media sosial cukup marak dalam hal penggunaan ke masyarakat, dan kepada orang tua juga kita himbau agar selalu terus mengawasi aktivitas anak dalam hal penggunaan media sosial. Karena di dalam dunia media sosial ini adalah dunia maya yang seluruhnya sangat luas, tidak terjangkau akan kegiatan apapun, semua ada di sana, baik itu konten-konten yang positif maupun konten-konten yang negatif. Kompol Amina Sution menambahkan, masyarakat dapat membantu petugas dengan turut berperan aktif memberikan sosialisasi pengawasan media sosial. Apabila menjadi korban kejahatan media sosial, masyarakat dapat melaporkan kejadian kejahatan ke Mapolda Jambi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan media sosial pada anak. Rencana pembatasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari paparan negatif media sosial. Perkembangan media sosial saat ini tak hanya membawa dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif bagi para penggunanya, khususnya anak-anak. Selain dampak fisik dan mental, media sosial juga mempengaruhi perilaku dan pola pikir. Anak-anak cenderung terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, dan perilaku konsumtif. Paparan ini dapat merusak moral dan nilai-nilai yang seharusnya dibangun dalam keluarga dan lingkungan sosial. Perundungan cyber atau cyberbullying menjadi salah satu ancaman paling serius yang diakibatkan pengaruh media sosial. Menghadapi fenomena ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital berencana menerapkan pembatasan media sosial pada anak. Rencana pembatasan ini mendapat respon positif dari Bunda PAUD terpilih Kota Jambi, Dr. Nadia Maulana. Dr. Nadia Maulana mengatakan, rencana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Perlindungan anak di ranah digital tidak cukup hanya dengan pembatasan, namun juga harus mencakup regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital dan keterlibatan aktif orang tua. Upaya ini harus diikuti dengan pengaturan terhadap game online yang banyak mengandung unsur adiktif dan tidak ramah anak. Bahwa kita harus concern ya dengan wajib PAUD 1 tahun setidaknya sebelum memasuki SD. Karena ini sangat berarti ya bagi kemampuan anak-anak kita untuk beradaptasi dan pengalaman belajar yang lebih baik ketika mereka harus masuk ke sekolah dasar. Jadi mari kita dukung program pemerintah wajib PAUD 1 tahun sebagai bagian dari wajib belajar. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol berkontribusi terhadap penurunan kesehatan mental anak, seperti meningkatnya rasa cemas, depresi, gangguan tidur akibat paparan konten berlebihan, dan cyberbullying.
Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya kemacetan di Jembatan Auduri 1 semakin parah. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, pipa transmisi air beku dari Intek Pulau Pandan ke instalasi pengolahan air IPA Broni 1 mengalami kebocoran. Kebocoran ini mengakibatkan aliran air terhenti sehingga berdampak terhadap sekitar 24.000 pelanggan. Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi tengah menghadapi gangguan pasokan air bersih bagi 24.000 pelanggan. Masalah ini bermula pada Sabtu 15 Februari lalu ketika petugas Perumda menemukan adanya kebocoran pada pipa transmisi yang mengalirkan air baku ke instalasi pengolahan air IPA Broni 1. Setelah dilakukan pengecekan, kebocoran terjadi di Jalan Slamet Riyadi yang merupakan jalur pipa transmisi dari Intek Pulau Pandan menuju IPA Broni 1. Kebocoran ini menyebabkan aliran air terhenti dan berdampak terhadap berkurangnya pasokan air ke sejumlah wilayah di Kota Jambi, yakni di Kecamatan Palmerah, sebagian Kecamatan Alam Barajo, sebagian Kecamatan Danau Sipin, sebagian Kecamatan Jelutung, sebagian Kecamatan Jambi Selatan, dan sebagian Kecamatan Sungai Gelam. Salah seorang warga Mayang, Mangurai Hidayat, mengeluhkan aliran air Perumda yang mulai tidak lancar sejak Sabtu lalu. Semoga PDAM ini bisa melancarkan air lagi ke termasuk rumah saya lah posisinya. Karena sudah berapa hari ini air pada mati kan. Kita nunggu air hujan cuma bisa 2 hari lebih, 2 hari lah. Kebetulan dalam 2 hari ini Kota Jambi kan hujan, jadi kita nampung air hujan. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Dwi Kriantara mengatakan, pipa yang bocor merupakan pipa PVC dengan diameter 600 mm yang dipasang sejak tahun 1999. Pipa tersebut terletak di kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah. Karena posisi pipa yang cukup sulit dijangkau, perbaikan ini diperkirakan akan memakan waktu hingga 7 hari. Secara bertahap kita melakukan pemulihan, namun kapasitasnya masih terbatas sehingga kemungkinan hanya 80% dari kapasitas yang seharusnya. Sementara itu kami terus melakukan upaya untuk perbaikan pipa yang bocor sehingga nanti suplai transmisi dari Intek Pulau Pandan ke IPA Broni 1 itu dipulihkan 100% dan pelayanan kepada pelanggan suplainya juga bisa pulih 100%. Perumda Tirta Mayang menargetkan pelayanan dapat kembali normal pada 27 Februari 2025. Bagi pelanggan terdampak yang membutuhkan bantuan air, Perumda Tirta Mayang menyiapkan mobil tangki untuk membantu kebutuhan air pelanggan. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, 6 desa di Kabupaten Merangin belum teraliri jaringan listrik PLN. Kondisi geografis dan ruas jalan yang sempit membuat pihak PLN kesulitan untuk memasang jaringan listrik di 6 desa tersebut. 6 desa di Kabupaten Merangin hingga saat ini belum terrealisasi jaringan listrik PLN. 6 desa tersebut yakni 5 desa yang berada di wilayah Kecamatan Jangkat dan 1 desa Air Liki. Senior Officer Ahli Kinerja PLN Bangko Nahrawi mengatakan, konstruksi aliran dan tiang listrik di 5 desa dalam wilayah Kecamatan Jangkat telah selesai dibangun. Dalam proses pemasangan jaringan listrik di 5 desa itu, PLN menghadapi kendala kondisi geografis dan jalan yang sulit dilalui. Namun kesulitan ini sudah diatasi, sehingga tinggal proses penyelesaian yang ditargetkan selesai dalam waktu 2 bulan. Berbeda dengan 5 desa di Kecamatan Jangkat, di Desa Air Liki, PLN kesulitan membawa peralatan dan tiang listrik karena terdapat jalan yang terputus. Masyarakat di Desa Air Liki cenderung menggunakan transportasi air untuk masuk ke desa. Dan jaringan itu sudah siap, tinggal kita finishing dalam artian pemeriksaan istilah kami PLN itu ROW, itu jarak tanam tumbuh sama jaringan kita. Kalau itu sudah dipastikan aman untuk dioperasikan, tinggal
bisa kita operasikan dan kita sudah bisa melayani penyambungan baru. Meski belum dialiri jaringan listrik PLN, namun warga desa Air Liki membuat dan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai sumber penerangan rumah. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kemacetan di Jembatan Auduri 1 Kota Jambi semakin parah dan meresahkan masyarakat. Setiap pagi dan sore hari selalu mengganggu aktivitas para pengendara yang melintas. Kemacetan lalu lintas dan kerusakan jalan yang semakin parah membuat kawasan Jembatan Auduri 1 Kota Jambi semakin meresahkan. Selama beberapa bulan terakhir setiap pagi dan sore, kemacetan di Jembatan Auduri 1 selalu terjadi. Salah seorang warga sekitar Sudirman mengatakan, kemacetan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yakni kondisi infrastruktur di kawasan tersebut dan juga volume kendaraan yang semakin meningkat. Warga juga menyoroti kondisi jembatan yang semakin memburuk akibat lalu lintas truk yang melintas setiap hari dengan muatan yang melebihi kapasitas. Ada lubang di tengah jembatan itu, jadi mobil itu nggak bisa cepat, lambat jadinya. Sudah berapa lama ini, Pak? Ini dalam 1 minggu ini macam ini kan. Sementara itu, Kapospam Auduri Operasi Keselamatan Siginjai 2025 Ibda Artiansyah mengatakan, setiap terjadi kemacetan, pihaknya selalu memantau dan turut mengatur lalu lintas tersebut. Namun, infrastruktur di kawasan Auduri yang tidak memadai menjadi faktor utama kemacetan. Untuk kegiatan kami hari ini, kami dari Polresta Jambi telah melaksanakan operasi keselamatan Siginjai 2025. Di sini di Pos Auduri ada kegiatan pengaturan apabila terjadi kemacetan seperti yang saat ini. Warga berharap agar pemerintah dapat mencarikan solusi agar tidak lagi terjadi kemacetan di Auduri 1 karena selalu mengganggu aktivitas warga dan juga pengendara yang melintas. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun memastikan program cek kesehatan gratis CKG belum dimanfaatkan masyarakat secara luas. Selain masih kurangnya sosialisasi, minimnya pemanfaatan program CKG ini juga karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Program cek kesehatan gratis CKG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk mendeteksi penyakit secara dini. Selain untuk mencegah kecacatan, program CKG juga dirancang untuk mengurangi resiko kematian kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Bambang Hermanto mengatakan, pihaknya menargetkan pelaksanaan CKG di puskesmas setiap harinya mencapai 30 orang. Meski program ini telah berjalan di 16 puskesmas sejak beberapa minggu lalu, namun animo masyarakat yang memanfaatkan program ini masih kurang. Selain kurangnya sosialisasi, minimnya pemanfaatan program CKG ini juga karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan. Sudah melakukan dari bidang kesehatan kita di Puskesmas itu sudah melakukan sosialisasi baik ke tenaga maupun ke kader Posyandu, dan juga kemarin kita pada saat di Batang Asam melaksanakan musrembang itu disampaikan oleh Kabid yang membidangi pada saat pelaksanaan musrembang. Bambang Hermanto menambahkan pihaknya akan terus membranding program CKG saat ulang tahun agar minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dapat meningkat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kabupaten Kerinci bersiap menyambut kepemimpinan baru dengan pelantikan Monadi dan Murison sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada 20 Februari 2025. Kepala daerah yang akan dilantik diminta untuk mengoptimalkan kebijakan daerah dan mendukung Asta-cita Presiden Republik Indonesia. Kabupaten Kerinci bersiap menyambut kepemimpinan baru dengan dilantiknya Monadi dan Murison sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci periode 2025-2030. Pada 20 Februari esok hari, berbagai harapan mengiringi awal masa jabatan mereka. Salah satunya adalah penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah agar selaras dengan program Asta-cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program Asta-cita berfokus pada 8 prioritas pembangunan nasional, diantaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, kesehatan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Diharapkan kepemimpinan Monadi dan Murison dapat mengoptimalkan kebijakan daerah agar mendukung agenda nasional tersebut.
Penjabat Bupati Kerinci Ashraf menyampaikan harapannya agar kepemimpinan yang baru dapat melakukan penyesuaian APBD guna mendukung program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat diminta untuk mendukung kebijakan yang akan dijalankan pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Monadi dan Murison. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, BPKAD belum menerima juknis pencairan dana desa. Tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. BPKAD Sarolangun memastikan alokasi dana desa untuk 149 desa tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Hingga saat ini, BPKAD masih menunggu teknis proses pengajuan pencairan dana desa. Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto tak berdampak terhadap penyaluran dana desa di 149 desa yang tersebar di 11 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Bahkan, alokasi dana desa pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 1 miliar rupiah dibandingkan tahun 2024. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun Kasiyadi mengatakan, proses pengajuan pencairan dana desa hingga saat ini belum ada petunjuk, sehingga pihaknya belum dapat menerima berkas pencairan dana desa dari kepala desa. Selain menunggu juknis dari pemerintah pusat, BPKAD juga masih menunggu perbub untuk pencairan dana desa tahun 2025. Dana desa ini nampaknya Kementerian Keuangan juga masih tiarap, ini belum juga meworo-woro kami. Biasanya kan dari KPPN itu sudah mulai menyurati kami itu kapan itu sama sekarang belum. Sudah ada perubahan untuk Sarolangun. Masih tetap segitu. Cuman fokus cuma ya diarahkan ke ketahanan pangan. Nah, 9%. Kalau angkanya masih malah naik di tahun kemarin kan 1 miliaran. Penggunaan dana desa tahun 2025 diprioritaskan untuk mendukung program ketahanan pangan berkelanjutan demi terwujudnya Astacita Presiden Prabowo Subianto. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. 173 orang calon haji reguler di Kabupaten Batanghari akan mengikuti ibadah haji tahun 2025. Dari jumlah tersebut, baru terdapat puluhan orang yang melunasi biaya haji. Kementerian Agama Kabupaten Batanghari telah melakukan pendataan terhadap calon haji reguler asal Batanghari yang akan menunaikan ibadah haji dengan jumlah 173 orang. Dari jumlah tersebut, pada tahap awal pelunasan, baru terdapat 28 orang yang telah melunasi biaya haji. Kasih Haji dan Umroh Kemenak Batanghari Helmi mengatakan, untuk proses pelunasan masih ada waktu yang cukup panjang, di mana batas akhir pelunasan tahap awal hingga 14 Maret 2025. Pelunasan tahap awal ini diberlakukan bagi calon jemaah haji untuk nomor urut porsi dan lansia, serta tahap kedua terhitung tanggal 1 hingga 17 April diberlakukan bagi calon jemaah gagal sistem, seperti istitoah atau hasil tes kesehatan belum diterbitkan, maupun terdapat gangguan sistem pelunasan saat tahap awal. Helmi menambahkan sesuai embarkasi atau keberangkatan dari Batam, untuk total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BIPIH di Batanghari tahun ini sebesar Rp54.331.751. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Harga cabai rawit hijau di Pasar Tanjung Jabure, Kota Sungai Penuh, alami kenaikan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Terima kasih Anda kembali bergabung di Jambi hari ini. Harga cabai rawit hijau di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan yang signifikan. Dibandingkan hari biasanya, naiknya harga cabai rawit hijau ini disebabkan minimnya pasokan dari para petani. Harga cabai rawit hijau di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh naik dibandingkan hari biasanya. Sebelumnya, harga cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp30 hingga Rp40.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp70 hingga Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Kadafi mengatakan, kenaikan harga cabai rawit hijau telah terjadi sejak 1 bulan yang lalu. Naiknya harga cabai rawit hijau ini disebabkan minimnya pasokan dari petani cabai. Meski mengalami kenaikan harga, namun permintaan cabai rawit hijau justru meningkat hingga 20%. Berbeda dengan cabai rawit hijau, penurunan harga terjadi pada cabai merah. Saat ini cabai merah dijual di harga Rp35.000 per kilogram, dari harga sebelumnya mencapai Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit sudah 1 bulan memang mengalami kenaikan harga dari biasanya. Itu berapa Bang? Kalau hari ini, kalau di pengecer itu Rp70.000. Kemarin sempat sampai Rp80.000 sampai Rp100.000. Bang, penyebab kenaikan nih kenapa Bang? Mungkin karena stok dari petaninya berkurang mungkin kan dari biasanya, makanya naik. Kadafi dan sejumlah pedagang lainnya berharap adanya perhatian dari pihak terkait untuk memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap stabil, terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog kantor cabang Kuala Tungkal akan menyerap gabah petani sesuai kualitas dan harga pembelian pemerintah. Bulog minta petani untuk memaksimalkan produksi padi dengan kualitas tinggi. Perum Bulog kantor cabang Kuala Tungkal mulai mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani lokal dengan harga baru. Perum Bulog kantor cabang Kuala Tungkal akan mengakomodir penyerapan gabah di 2 wilayah, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Kepala Kantor Cabang Bulog Kuala Tungkal Dido Peto Sirafif mengatakan, Bulog seluruh Indonesia secara serentak akan melakukan penyerapan gabah beras sesuai dengan kualitas dan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Gabah dan beras dibeli sesuai dengan harga pembelian pemerintah HPP yang telah ditentukan, yakni Rp6.500 per kilogram untuk pembelian gabah dan Rp12.000 per kilogram untuk pembelian beras. Gabah dan beras yang diserap nantinya akan masuk ke dalam cadangan pangan pemerintah atau CPP dan digunakan untuk program bantuan pangan gratis serta stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP beras. Bagi kelompok tani maupun gabungan kelompok tani dan usaha penggilingan padi yang ingin bermitra dengan Perum Bulog dapat melakukan pendaftaran ke kantor cabang di wilayah Perum Bulog kantor cabang Kuala Tungkal dengan melengkapi persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Baik, untuk kesiapan Bulog sendiri, Bulog sangat siap untuk menyerap hasil produksi petani, gabah ataupun beras sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dito Peto Sirafif berharap produksi padi pada tahun ini meningkat secara kuantitas dan kualitas, sehingga Bulog dapat memaksimalkan penyerapan dari hasil petani dalam negeri. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Jelang bulan Ramadan, pelaku UMKM khususnya UMKM makanan sudah mulai mempersiapkan bahan baku. Hal ini untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga bahan. Di bulan Ramadan, pelaku UMKM khususnya yang bergerak di bidang makanan ringan biasanya mengalami peningkatan permintaan. Untuk itu, menjelang bulan Ramadan, para pelaku UMKM sudah mulai mempersiapkan atau menyetok bahan baku. Salah seorang pelaku UMKM, Wati, mengatakan biasanya di bulan Ramadan bahan baku mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Wati mulai saat ini sudah melakukan stok bahan baku. Kita mencari bahan baku yang terpenting itu yang sering mutus itu pertama di udang ebi. Udang ebi itu yang kita ngambilnya dari nelayan dari Kuala Tungkal. Kalau dari Jambi masih 2 jam ya. Itu wajib kita prepare banget. Jadi dari sekarang kita udah inden, udah nimbun lah gitu. Kalau untuk bahan-bahan baku yang lain juga mungkin
yang agak ini kayak di ubi gitu. Nah, ubi ungu itu agak sulit tuh, kita dari sekarang kita udah mulai. Kalau untuk tepung dan minyak itu jarang sekali sih mutus. Mungkin biasanya yang jadi kendala itu suka di harga. Kenaikan harga bahan baku biasanya selalu terjadi di bulan Ramadan karena adanya peningkatan permintaan sementara pasokan berkurang. Namun tidak semua bahan baku bisa di-stok karena keterbatasan tempat penyimpanan juga faktor ketahanan bahan baku. Pelaku UMKM mengakui di bulan Ramadan hingga Lebaran biasanya permintaan pasar meningkat, terutama produk cemilan atau makanan ringan. Bahkan sudah ada beberapa pelanggan yang melakukan pemesanan. Suwaibah Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Vivin Devitrica. Dan saya Yogia Perilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.